من ذكري شفاعة السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 100. Yang saya hormati pengurus masjid Paripurna Raudatus Shalihin, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Semoga yang hadir ini insyaallah senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita sudah berada tepat hari Sabtu, Yaumis Sabat, yang terakhir di bulan Zulhijjah, sekaligus terakhir di tahun 1447 Hijriah. Karena Sabtu depan kita sudah berganti tahun 1448 Hijriah. Alhamdulillah, semoga waktu-waktu berubah ini bertambah usia kita, bertambah umur kita, insyaallah bertambah taat kita kepada Allah. Karena Rasul pernah mengatakan, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik itu, kata Rasulullah, adalah orang yang bertambah umurnya, bertambah panjang, sudah berganti tahun masih hidup juga, wa hasuna amalu, tapi bertambah pula amal ibadahnya. Semakin baik, semakin bertambah kebaikannya. Ini manusia yang terbaik. Kebalikannya, kata Rasulullah, wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruk manusia, umur bertambah, semakin tua, tapi amal semakin buruk. Tak sadar-sadar, tak juga mau solat, tak juga mau ke masjid. Usia bertambah juga, kematian semakin dekat. Ini manusia terjelek. Na'udzubillahi min zalik. Berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, kilas balik kita mengingat sejarah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akan ada pergantian tahun hijrah, kita coba mengingat kembali bagaimana Rasulullah itu hijrah, supaya kita bisa mengambil, memetik nilai hijrah itu.
Dalam sejarah Bapak Ibu, Rasul itu hijrah 3 kali. Hijrah pertama ketika Rasul berdakwah di Mekah sudah 5 tahun. Menyampaikan dakwah, menampaikan tauhid di usia Nabi tepatnya 45 tahun. Karena tak diterima-terima juga berdakwah di Mekah, semakin banyak musuh-musuh yang ingin menghancurkan Nabi, sedikit sahabat yang ikut. Nabi semakin terintimidasi, maka Nabi pergilah meninggalkan Mekah mencari perlindungan ke negeri lain. Itulah hijrah pertama di negeri Habasyah, sekarang namanya Ethiopia. Sampai di Habsyah, orang Habsyah itu penyembah api atau banyak yang beragama Majusi, termasuk Raja Habasyah. Pertama Rasul diterima. Tinggallah Rasul bersama sahabat termasuk Utsman bin Affan, tinggal di situ beberapa sahabat. Tapi datang fitnah dari orang Quraisy menuduh Rasulullah itu minta suaka di negeri Habsyah Ethiopia dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Habsyah. Ini fitnah. Ini apa artinya Bapak Ibu? Kalau kita mau merubah diri itu memang banyak fitnah, maka kita harus tahan dengan fitnah. Dulu kita tak ke masjid, tiba-tiba ke masjid, itu difitnah, banyak fitnah. Dulu kita bermaksiat, lalu kita berhenti maksiat, itu difitnah, macam-macam godaan, ujian. Karena Nabi melakukan itu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Nabi gagal. Balik ke Mekah lagi, berdakwah lagi, ditolak lagi, dicaci maki, dihina. Di usia Nabi 50 tahun, 5 tahun setelah dari Habsyah, pindah lagi. Tak tahan di Mekah, selalu diintimidasi. Abu Thalib sudah wafat, Khadijah pun wafat, pembacking Nabi wafat. Pendekking secara fisik Abu Thalib, pembacking dana Khadijah sudah wafat. Pindah kedua namanya Taif. Kenapa Taif tempat dipilih oleh Rasulullah? Taif itu orang menyembah Hubal. Orang yang menyembah patung Hubal itu bermusuhan dengan orang Mekah yang menyembah Lata dan Uzza. Jadi secara ideologi orang Taif dengan orang Mekah itu tidak baik hubungannya. Berharaplah pindah ke Taif dapat dukungan. Rupanya sampai di Taif waktu itu yang pindah hanya 16 orang. Hanya 16 orang pindah, sedikit untuk survei. Diterima ada? 10 hari Nabi di Taif. Nabi difitnah, dicaci maki, dilempar dengan kotoran onta, dilempar dengan batu. Gagal. Balik lagi. Itu perjuangan. Maka kalau kita ingin merubah diri ke arah yang baik, butuh perjuangan. Sebab sorga itu tidak gampang untuk dicari. Butuh perjuangan sungguh-sungguh. Butuh etikat yang kuat. Balik lagi Nabi. Itu di usia Nabi 50 tahun. 3 tahun setelah itu, tak tahan lagi, Allah yang menyuruh pindah. Karena sudah direncanakan oleh orang kafir Quraisy, Nabi SAW mau dibunuh. Pindahlah yang terakhir, pindah besar-besaran. Seluruh sahabat-sahabat yang beriman kepada Allah ikut pindah semuanya. Tinggalkan Mekah. Itulah dia hijrah terakhir, namanya Yasrib. Kemudian berubah menjadi Madinah. Sampai di Yasrib, apa yang dibangun oleh Nabi? Tidak ada yang dibangun oleh Rasulullah kecuali satu bangunan, yaitu masjid. Itulah Masjid Quba, masjid tertua yang dibangun oleh Rasulullah yang pertama. Setelah selesai Masjid Quba, Nabi langsung ke kota Yasrib. Nabi bangun lagi masjid yang kedua, yaitu Masjid Nabawi. Bapak Ibu, ketika Nabi jadi pemerintah, menjadi presiden, tidak ada istana, tidak ada kantor, semuanya berada di masjid.
Apa makna hijrah ini? Bahwa kalau kita ingin merubah diri, tidak ada tempat yang lain kecuali ke masjid. Jadi kalau ada orang mau merubah diri, ingin hijrah, tak ada tempat yang lain. Masjid, cari masjid. Pergi ke masjid. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hijrah secara badaniah dan secara rohaniah. Sekarang ini Bapak Ibu, kita tak mesti pindah kampung. Tak mesti mengikut Nabi seperti pindah daerah. Di kampung ini tak aman, kami pindah daerah. Tak mesti. Cukup kita pindah minaz zulumat ila nur. Hijrahkan hati kita. Maka hikmah hijrah itu sebenarnya bukan mesti pindah badan. Cukup kita ubah kelakuan kita, ubah ketaatan kita ke arah yang baik. Apa keuntungannya? Wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli faqad waqa'a 'ala Allah ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahimah. Siapa yang merubah diri keluar dari rumah dia, ingin hijrah minaz zulumat ila nur, summa yudrikul maut, baru hijrah datang kematian. Amal tak ada, sedikit kebaikan sedikit, tapi sungguh-sungguh nak merubah diri, datang ajal, Allah janjikan surga kepadanya. Wah, itulah hebatnya hijrah itu. Maka Bapak Ibu, mari kita hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi malas beribadah, semakin rajin beribadah. Dari malas ikut taklim, mari kita ramaikan taklim. Dari malas ke masjid, mari kita rajin ke masjid. Mana tahu dalam kondisi berubah itu, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, datang kematian. Dijanjikan Allah syurga. Masya Allah. Ini sebenarnya puncak daripada hijrah untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lalaikan lagi karena usia kita tidak tahu. Jangan tunda hijrah kita, robah diri kita. Kita tidak tahu, belum tentu tahun depan kita diberi umur oleh Allah. Semoga kita semua mendapatkan hikmah, bisa hijrah ke jalan yang benar. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.